Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sriwidya Kusumasari, presensi 06 NIM 2311031016 dari kelas A1 Denpasar semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak satu orang siswa yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nimade Elmira Kanaya Putri, saya bersekolah di SD Negeri 3 Buruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari buku IPAS kelas 5 pada bab 7 yang berjudul Daerahku Kebanggaanku. Baik, kita akan langsung ke materi. Nah, pada bab 7 Daerahku Kebanggaanku ini kita akan membahas 3 topik. Yaitu yang pertama, seperti apakah budaya daerahku. Yang kedua, kondisi perekonomian di daerahku. Dan yang ketiga, ternyata daerahku luar biasa. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan menonton video terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja video yang akan kita tonton untuk memperdalam pemahaman tentang budaya yang ada di daerah kita. Kita akan lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu seperti apakah budaya di daerahku. Nah, budaya di daerahku ini sangat berkaitan erat dengan akulturasi budaya. Mira tahu nggak apa itu akulturasi budaya? Tahu. Akulturasi budaya adalah fenomena yang ada ketika individu atau kelompok mempunyai kebudayaan yang berbeda. Sangat benar, akulturasi budaya berasal dari bahasa Latin yaitu acculturate yang artinya berkembang dan tumbuh bersama. Akulturasi budaya terjadi antara dua budaya yang berbeda, kemudian bertemu dan menyatu menjadi serasi dan damai. Akulturasi budaya adalah fenomena yang lahir ketika ada individu atau kelompok yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Nah, contoh akulturasi budaya yang ada di Indonesia yaitu pada seni rupa ada kaligrafi, pada seni bangunan ada keraton kesepuhan yang ada di Cirebon, pada makanan kita bisa menjumpai adanya akulturasi budaya pada makanan bakpia dan juga kari, pada pakaian kita bisa menemuinya pada baju koko. Nah, pada alat transportasi ada delman, dan yang terakhir pada seni sastra kita bisa menjumpainya pada kisah Ramayana dan juga Mahabharata.
Nah, selanjutnya yaitu ada warisan budaya. Warisan budaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu warisan budaya benda dan tak benda. Coba Mira jelaskan apa itu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda, bendanya dapat dilihat dan diraba. Dan warisan budaya tak benda tidak memiliki wujud fisik. Benar sekali. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting, sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau seni. Sampai tahun 2022, karya budaya yang telah dicatat sejumlah 11.622. Warisan budaya dibagi menjadi dua, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya benda sendiri adalah warisan budaya berupa benda-benda material atau fisik yang dapat dilihat dan juga diraba. Contohnya ada keris, kapal pinisi, noken, bakti, angklung, rumah adat, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya itu warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda merupakan berbagai praktik atau representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait. Secara sederhana, warisan budaya tak benda tidak bisa kita rasa, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya upacara ngeband, lagu tradisional, bahasa, dan lain-lain. Nah, cara menjaga warisan budaya sendiri yaitu selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia, mencintai dan membanggakan budaya Indonesia, namun tidak merendahkan budaya bangsa lain, mempelajari dan mempraktikkan budaya Indonesia pada kehidupan sehari-hari, dan juga melakukan pemugaran atau renovasi warisan budaya seperti candi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, di sini kakak mempunyai LKPD yang bisa Mira jawab.
Baik, kita akan membahasnya. Di sini LKPD-nya berupa peta konsep. Nah, peta konsep warisan budaya. Di sini ada pertanyaan yaitu jenis warisan budaya. Ada budaya benda dan budaya tak benda. Pada kolom budaya benda, Mira menjawab pakaian adat, keris, kapal pinisi, batik, dan noken. Benar sekali, kelima benda tersebut termasuk budaya benda karena bisa kita lihat dan bisa kita raba. Nah, untuk pada kolom budaya tak benda, Mira menjawab kebiasaan atau tradisi. Yang kedua ada upacara adat, permainan tradisional, musik tradisional, dan juga bahasa daerah. Jawaban Mira sangat benar karena kelima budaya ini tidak bisa kita rasa, hanya bisa kita lihat saja. Nah, kemudian di bawahnya ada contoh budaya Indonesia. Yang pertama ada wayang kulit yang dipengaruhi oleh budaya India, sangat benar. Musik gamelan yang kedua yang dipengaruhi oleh budaya India, Arab, dan juga Belanda. Yang ketiga ada keraton yang dipengaruhi oleh budaya India dan juga Timur Tengah. Jawaban Mira sangat benar. Karena LKPD-nya sudah terjawab, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu kondisi perekonomian di daerahku. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak ingin bertanya, kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat itu apa saja ya? Kegiatan ekonomi yang dilakukan seperti petani, menanam padi, peternak bebek. Benar sekali. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat itu yang pertama ada pertanian. Pertanian sendiri merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contohnya yaitu menanam padi. Yang kedua yaitu kegiatan perikanan, adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Contohnya seperti budidaya ikan nila. Yang ketiga ada perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, kemudian mengolah dan memasarkannya. Contohnya yaitu perkebunan teh. Yang keempat ada kegiatan ekonomi pertambangan yang merupakan proses untuk mendapatkan bahan mineral yang dikandung di dalam bumi. Contohnya yaitu penambangan emas. Kegiatan ekonomi selanjutnya ada perdagangan yang merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Contohnya perdagangan baju. Perindustrian adalah yang keenam ada kegiatan ekonomi perindustrian, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi sehingga dapat digunakan. Contohnya yaitu ada industri makanan. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya ada kegiatan jasa atau layanan yang merupakan layanan yang melibatkan interaksi konsumen dengan barang-barang milik, namun tidak ada transfer kepemilikan, contohnya jasa antar barang dan penjahit. Nah, kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu ada peternakan. Peternakan sendiri adalah kegiatan mengembangbiakan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Contohnya yaitu ada peternakan ayam. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan untuk menciptakan atau membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada 3 jenis produksi, yaitu ada produksi barang, produksi jasa, dan produksi ide. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi sendiri adalah proses mengatur dan menyebarkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen. Distribusi memastikan bahwa barang atau jasa tersebut tersedia dan dapat diakses oleh konsumen. Yang terakhir ada konsumsi, adalah jenis kegiatan ekonomi
yaitu proses menggunakan barang atau jasa oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan mereka. Nah, ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Orang yang memproduksi barang disebut produsen. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Orang yang mengantarkan barang tersebut disebut distributor. Dan yang terakhir ada jenis kegiatan ekonomi konsumsi, yang orangnya yang disebut dengan konsumen. Selanjutnya yaitu faktor pendukung kegiatan ekonomi yang ada di daerah kita. Yang pertama ada sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah sangat penting untuk mendukung sebuah kegiatan ekonomi yang ada di daerah. Sumber daya alam ini membantu daerah berkembang dengan menciptakan lapangan kerja. Selain itu juga meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan perdagangan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Pembentukan sumber daya manusia dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas produktif. Yang ketiga faktornya yaitu teknologi. Sumber daya teknologi mengacu pada penggunaan dan kemampuan masyarakat di suatu negara untuk menggunakan teknologi yang dimiliki. Faktor yang keempat ada kondisi geografis. Letak suatu daerah dapat memengaruhi keragaman bentuk usaha aktivitas ekonomi masyarakatnya. Nah, faktor yang terakhir ada sarana dan prasarana. Usaha aktivitas ekonomi masyarakat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu ternyata daerahku luar biasa. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak ingin bertanya, produk Indonesia apa yang mendunia ya? Produk Indonesia yang mendunia yaitu seperti kain batik. Ya, benar sekali. Produk Indonesia yang mendunia ada seperti yang pertama itu sate. Sate sendiri merupakan makanan yang berasal dari daging dan penyajiannya dilakukan dengan cara ditusuk dan dibakar. Sate ada yang dibuat dari daging ayam, sapi, ikan, dan banyak lagi. Sate di Indonesia sendiri ada banyak sekali jenisnya. Ada sate Madura, sate Marangi, sate lilit, sate taichan, dan lain-lain. Yang kedua ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Alat musik tradisional ini terbuat dari tabung-tabung bambu. Suara atau alat nada ini dihasilkan dari efek benturan tabung-tabung bambu tersebut. Nah, produk Indonesia yang ketiga yang terkenal ada rendang. Rendang berasal dari kata merendang yang artinya memasak dengan menghabiskan air. Rendang sendiri berasal dari Sumatera Barat. Produk Indonesia selanjutnya yaitu kain songket. Kain songket muncul pada masa kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke-7 hingga ke-13. Songket khas Palembang memberikan kesan mewah dan elegan pada orang yang memakainya. Produk Indonesia selanjutnya yang mendunia yaitu ada batik. Benar sekali seperti yang Mira katakan tadi. Batik merupakan kain dengan pola yang dihasilkan melalui teknik pewarnaan lilin. Jawa Tengah dan Yogyakarta terkenal dengan batik tradisional yang dimilikinya. Produk Indonesia yang mendunia selanjutnya yang terakhir yaitu ada tenun ikat. Tenun ikat sendiri adalah kain tenun tradisional yang dihasilkan dengan cara mengikat dan mewarnai benang sebelum dijalin. Daerah NTT seperti Sumba, Flores, dan Timor terkenal dengan tenun ikatnya yang indah. Nah, karena materi sudah selesai, di sini kakak juga mempunyai satu lagi LKPD yang bisa Mira kerjakan, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita.
Mira sudah menyelesaikan LKPD yang telah kakak berikan. Nah, di sini ada 3 gambar dan petunjuk pada LKPD meminta untuk menghubungkan ketiga gambar ini dengan kegiatan apa yang termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama ada gambar truk membawa barang, itu termasuk kegiatan distribusi, benar sekali. Nah, kemudian ada seorang ibu dan anak yang sedang berbelanja, itu termasuk kegiatan konsumsi, sangat benar. Dan yang terakhir ada petani menanam padi, termasuk kegiatan produksi, sangat benar. Dan di sini juga ada soal esai. Yang pertama itu kegiatan membuat barang disebut produksi. Mira menjawab produksi, jawabannya sangat benar. Yang kedua ada orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan. Orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan ekonomi atau perdagangan. Soal yang ketiga, membeli dan menggunakan barang disebut konsumsi. Dan soal yang terakhir yaitu orang yang mengantarkan produk ke konsumen disebut distributor. Nah, karena materi sudah selesai dan Mira sudah selesai menjawab LKPD, sebelum kita akhiri, apakah Mira ada pertanyaan? Baik, karena semua materi sudah dibahas dan Mira sudah menyelesaikan semua LKPD yang kakak berikan. Sekarang kita akan melihat langsung apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitar daerah sini. Sekian materi yang dapat saya bahas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.